Beberapa waktu yang lalu, para fans Marvel Cinematic Universe dihebohkan dengan kembalinya Robert Downey Jr. ke MCU. Namun bukan sebagai Iron Man, karena Iron Man versi Tony Stark itu kan udah meninggal, melainkan menjadi Doctor Doom alias villain paling ikonik di dunia Marvel. Doctor Doom ini tentunya nantinya akan pertama kali diperkenalkan di film Fantastic Four versi MCU di tahun 2025 mendatang. Kembalinya RDJ ke MCU ini tentu aja jadi antusias buat para fans. Tapi yang jadi masalah, ceritanya ini kan bakal jadi kayak gimana ya? Karena kita udah tahu kalau semenjak sesudah Endgame, cerita MCU itu udah kacau banget plotnya. Apakah kembalinya RDJ ini akan menjadi penyelamat MCU? Hai Source, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini kita nggak bakal bahas review film ya, melainkan Min Source nih mau ngajak kalian diskusi tentang RDJ yang akan kembali memerankan Doctor Doom sebagai salah satu villain ikonik di Marvel. Fun fact-nya, jadi RDJ ini ternyata dulu pernah ditawarin juga untuk memerankan Doctor Doom di film Fantastic Four tahun 2005. Tapi entah apa alasannya, saat itu RDJ tidak berkesempatan untuk memerankan karakter tersebut, baru ditawarin lagi setelah 19 tahun kemudian. Ngomong-ngomong masalah Doctor Doom, kayaknya kita coba ulas dulu aja kali ya mengenai karakter ini, karena pastinya nggak semua orang itu tahu kan tentang siapa Doctor Doom. Jadi Doctor Doom itu memiliki nama asli Victor Von Doom. Dia merupakan salah satu villain paling ikonik di Marvel Comics. Pertama kali muncul di Fantastic Four edisi 5 pada tahun 1962, diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Di Earth 616, kehidupan Doctor Doom ini memiliki beberapa tahapan kunci dari masa mudanya hingga menjadi salah satu penjahat ikonik di Marvel. Victor Von Doom ini lahir di Latveria, sebuah negara fiktif di Eropa Timur. Ayahnya adalah seorang dokter bernama Warner Von Doom dan ibunya adalah Cynthia Von Doom, yang merupakan seorang penyihir yang tewas setelah berurusan dengan kekuatan gelap. Setelah kematian orang tuanya, Victor menjadi yatim piatu dan hidup dalam kemiskinan. Dia kemudian menggunakan kecerdasannya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan sihir dengan tujuan membalas dendam atas kematian ibunya. Dr. Doom ini terkenal karena hubungannya dengan banyak superhero Marvel, terutama Fantastic Four dan Iron Man. Doom dan Reed Richards, yaitu Mr. Fantastic, itu punya rivalitas panjang sejak masa kuliah. Victor menerima beasiswa untuk menerima belajar di Empire State University di Amerika Serikat, di mana dia bertemu dengan Reed Richards, Mr. Fantastic, dan di sini mereka menjadi rival akademis. Victor melakukan eksperimen untuk berkomunikasi dengan roh ibunya, tetapi gagal dan menyebabkan ledakan yang melukai wajahnya. Dia diusir dari universitas. Victor menyalahkan Reed atas kecelakaan eksperimen yang menyebabkan wajahnya terluka parah. Setelah diusir, Victor ini mengembara dan akhirnya dia menemukan sebuah biara Tibet. Nah, di sana dia belajar lebih banyak tentang sihir dan ilmu pengetahuan, serta membuat batu zirat dan juga topeng ikoniknya. Dia mengadopsi identitas Doctor Doom. Kemudian dia kembali ke Latveria dan mengambil alih negara tersebut dengan kekuatan dan kecerdasannya. Dia menjadi penguasa diktator. Dr. Doom pertama kali bertemu dengan Fantastic Four dalam komik Fantastic Four edisi 5, dan saat itu dia mencoba balas dendam pada Reed Richards dan rekan-rekannya dengan berbagai rencana jahatnya. Konflik mereka berlanjut selama bertahun-tahun dengan Dr. Doom itu berulang kali mencoba mengalahkan dan menghancurkan Fantastic Four. Kisah Dr. Doom ini bisa kalian saksikan atau tonton di film Fantastic Four tahun 2005 yang diproduksi oleh Fox Century. Doom juga memiliki dinamika yang menarik nih sama Tony Stark, yaitu Iron Man. Keduanya adalah ilmuwan yang brilian, tapi mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana menggunakan kekuatan dan teknologi. Dalam beberapa cerita, Dr. Doom dan Stark saling menghormati, tapi lebih sering berkonflik karena ambisi Dr. Doom yang seringkali berujung pada kehancuran. Hubungan antara Dr. Doom dan Iron Man di komik Marvel ini umumnya terjadi di Earth 616, yang merupakan universe utama di Marvel Comics, sama dengan universe Fantastic Four berada. Ada nih 4 referensi komik cerita Marvel tentang hubungan Dr. Doom dengan Iron Man yang bakal ngasih kita gambaran kalau RDJ yang meranin Dr. Doom ini bakal gimana. Yang pertama, Iron Man volume 1 di cerita Doom Quest. Tony Stark atau Iron Man ini dan Dr. Doom terlempar di masa lalu ke sebuah zaman Raja Arthur. Mereka harus bekerja sama untuk kembali ke waktu mereka. Meskipun seringkali menjadi musuh, mereka memiliki rasa saling menghormati sebagai sesama ilmuwan dan insinyur jenius. Yang kedua, Iron Man volume 1 249-250, sequel dari Doom Quest yang berjudul Recurring Nightmare, di mana mereka kembali ke zaman Arthurian. Di versi komik ini terdapat cerita Dr. Doom jadi Tony Stark jadi Dr. Doom, jadi bertukar tubuh gitu. Yang ketiga ada Infamous Iron Man tahun 2016-2017. Nah, setelah kejadian di Civil War 2, Tony Stark jatuh koma dan Victor Von Doom ini mengambil alih peran Iron Man. Dr. Doom mencoba menembus dirinya dengan menjadi pahlawan dan menggunakan kekayaan serta kecerdasannya untuk melawan kejahatan.
Meskipun banyak yang meragukan niat baiknya, dia tetap menunjukkan keseriusannya dan mencoba untuk menjadi superhero. Nah, yang keempat ada Avengers Volume 1. Nah, komik ini mengisahkan pertemuan antara Iron Man dan Dr. Doom dalam konteks Avengers. Setelah mencoba menjadi pahlawan, Victor ini kembali ke jalan kejahatan, memperkuat posisinya sebagai salah satu penjahat paling ikonik di Marvel Universe. Nah, berbicara tentang Avengers nih, ada beberapa referensi cerita juga tentang saat Dr. Doom menjadi villain dan melawan kelompok Avengers. Yang pertama ada Avengers edisi 25 tahun 1966. Dalam edisi ini Dr. Doom menculik Wasp dan menggunakan teknologi untuk mengendalikan pikiran Hank Pym, yaitu si Giant Man atau Ant-Man, dengan tujuan untuk mengalahkan Avengers. Pertarungan ini berakhir dengan kekalahan Doom, tapi menunjukkan beberapa sifat berbahayanya dia sebagai musuh Avengers. Yang kedua, Super Villain Team Up tahun 75-80. Dalam seri ini, Dr. Doom tuh bekerja sama dengan berbagai penjahat super, termasuk Namor the Submariner. Avengers seringkali terlibat dalam cerita-cerita ini, karena mereka harus menghadapi ancaman yang lebih besar yang diciptakan oleh aliansi Dr. Doom dan juga penjahat lainnya. Yang ketiga ada Avengers tahun 1977. Dr. Doom ini terlibat dalam pertempuran dengan Avengers ketika mereka menyusup ke Latveria. Dr. Doom menunjukkan keunggulannya dalam strategi dan teknologi, tetapi Avengers berhasil mengalahkannya dan melarikan diri ke Latveria. Yang keempat ada Secret Wars tahun 1984-85. Salah satu pertemuan paling terkenal antara Dr. Doom dan Avengers terjadi dalam miniseri Secret Wars. Doom ini bersama dengan banyak pahlawan dan juga penjahat lainnya diculik oleh Beyonder dan dibawa ke Battle World. Dalam cerita ini, Dr. Doom menunjukkan ambisinya mencuri kekuatan Beyonder dan juga menjadi dewa sementara sebelum akhirnya dia dikalahkan. Yang kelima ada Avengers The Children Crusade tahun 2010-2012. Dalam cerita ini, Dr. Doom memiliki peran penting saat Avengers dan juga Young Avengers mencari Scarlet Witch yang hilang. Dr. Doom terungkap sebagai pihak yang memanipulasi kejadian-kejadian besar untuk mencapai tujuannya sendiri. Konflik antara Doom dan Avengers ini memuncak dalam pertempuran yang besar. Yang keenam ada Avengers dan X-Men Axis. Dalam event ini, Red Skull menggunakan kekuatan Onslaught dan menyebabkan perubahan besar dalam Marvel Universe. Dr. Doom bekerja sama dengan Avengers dan juga X-Men untuk menghadapi ancaman ini, menunjukkan sisi yang lebih kompleks dari karakternya. Victor Von Doom menjadi villain karena ambisi dan keinginan untuk menguasai dunia demi memperbaiki nasib umat manusia. Menurut versinya dia sendiri, dia percaya hanya dirinya lah yang punya kemampuan dan kebijaksanaan untuk memimpin dunia menuju kedamaian dan kemakmuran. Namun cara-cara tiran dan egoisnya itu seringkali menempatkannya di jalur yang bertentangan dengan para superhero Marvel. Motivasi utama Dr. Doom selalu dengan kekuatan, kontrol, pembuktian diri. Dia nggak hanya ingin menguasai dunia, tapi juga pengen diakui sebagai otak paling cemerlang dan juga penguasa paling kuat. Dalam pencariannya akan kekuasaan, Dr. Doom seringkali mengorbankan banyak hal, termasuk hubungan pribadi dan juga moralitasnya. Nah, dari penjabaran tentang karakter Dr. Doom ini kan jelas ya kalau Dr. Doom dan Tony Stark itu adalah individu yang berbeda. Kayaknya kalau ceritanya dibikin karakter-karakter dalam MCU itu nggak mengenali wajah Dr. Doom sebagai Tony Stark, bakalan hancur sih ceritanya. Apalagi kalau mereka tuh nganggap Tony Stark sama Dr. Doom itu dengan wajah RDJ yang sama tetap dianggap beda dan pura-pura nggak tahu. Tapi nih, Main Source itu udah bikin beberapa spekulasi teori cerita yang mungkin aja dibikin sama MCU berdasarkan penjabaran karakter Dr. Doom yang asli. Yang pertama nih, dengan pengenalan konsep multiverse di MCU, RDJ bisa aja memerankan versi alternatif dari Tony Stark yang berakhir menjadi Dr. Doom di universe lain. Ini bakal memungkinkan penggemar itu melihat RDJ dalam peran yang sangat berbeda, tapi tetap mempertahankan elemen Tony Stark yang mereka kenal dan mereka cintai. Misalnya di semesta lain, Tony Stark itu mungkin aja ngalamin tragedi yang berbeda dan mengadopsi identitas Victor Von Doom setelah serangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya. Yang kedua, pakai konsep sinetron saudara kembar yang terpisahkan. Dalam cerita ini, Dr. Doom alias Victor Von Doom dan Tony Stark sebenarnya bisa aja saudara kembar yang dipisahkan sejak bayi. Tony Stark dibesarkan sebagai anak Stark yang kaya dan cerdas, sementara Victor Von Doom mengalami masa kecil yang penuh kesulitan di Latveria. Mereka mungkin nggak menyadari hubungan mereka sampai beberapa tahun kemudian, dan perbedaan dalam pengalaman hidup mereka membentuk kepribadian dan tujuan mereka ini sangat berbeda. Ini jadi konsep sinetron banget sih. Jadi ntar pas dewasanya si Victor Von Doom tuh manfaatin identitasnya Tony Stark biar dia dikira Tony Stark dan jadi Iron Man, sebelum akhirnya dia ngungkapin kalau dirinya adalah saudara kembarnya dan dia adalah Dr. Doom. Yang ketiga nih, penggantian identitas dengan teknologi. Dalam skenario ini bisa aja Dr. Doom itu sebelumnya nggak memiliki wajah atau identitas publik dan hanya dikenal sebagai Victor Von Doom. Setelah mengalami kerusakan wajah yang parah dalam eksperimen yang gagal, Dr. Doom ini menggunakan teknologi yang canggih, termasuk teknologi yang mungkin dia curi dari Stark Industries, untuk mengganti wajahnya dengan wajah Tony Stark. Ini bakal memungkinkan Dr. Doom tuh menyusup ke dalam kehidupan Stark dan menggunakan reputasi dan kekayaan Tony Stark untuk mencapai tujuannya yang jahat.
Ketika Dr. Doom ini tampil sebagai Tony Stark, dia mungkin bisa aja mencoba untuk menghancurkan reputasi Stark dan merusak apa yang telah dibangunnya. Lalu dari teori cerita yang tadi, yang jadi pertanyaan kan kalau misalnya si Dr. Doom versi RDJ ini ketemu Fantastic Four, ini bakal gimana ya? Kalau teorinya Minsource sih gini ya, ketika Dr. Doom yang diperankan oleh RDJ ketemu sama Fantastic Four, mereka bisa aja terkejut mengetahui Doom itu sebenarnya adalah Tony Stark yang selama ini dianggap mati atau hilang. Fantastic Four, khususnya Reed Richards, mungkin awalnya bingung dan terkejut karena Doom tampaknya menggabungkan elemen teknologi Stark dengan ambisinya dia sendiri. Jadi ada kemungkinan karakter Victor Von Doom ini nggak dibikin rival sama Reed Richards, nggak dibikin kenalan satu kampus gitu. Bisa aja emang nggak pernah kenal dari dulu, baru kenal, baru tahu pas si Dr. Doom ini tiba-tiba jadi Iron Man. Kalau pakai teori saudara kembar kan kayaknya harus berada di timeline yang lain ya, atau berada di Earth yang lain gitu. Atau mungkin bisa aja si Victor Von Doom ini awalnya wajahnya beda, terus rusak. Atau gimana sampai dia bisa pakai tubuhnya si Tony Stark. Jadi si Reed Richards ini nggak bakalan nyangka kalau sosok di balik tubuh atau wajah Tony Stark itu ternyata adalah Victor Von Doom, rival yang ia kenal dulu, dan si Victor ini manfaatin teknologi Stark buat balas dendam. Nah, jadi itu adalah beberapa spekulasi teori dari Minsource mengenai Dr. Doom versi RDJ ini. Gimana pun nanti ceritanya ya, Minsource yakin nih sehancur-hancurnya atau sekacau-kacaunya ceritanya nanti. Karena MCU udah pakai tema multiverse atau multi timeline, pasti bakal dibikin teori another timeline atau another universe nggak sih? Kalau menurut Saucer sendiri gimana nih? Kalau misalnya kalian punya teori lain, boleh banget diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang tiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!